Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan nama saya Adi Indra Utama dengan NIM 18032098. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi mengenai metabolisme senebiotik. Langsung saja, materi yang pertama yaitu tentang pengertian. Senebiotik berasal dari dua kata, yaitu xenos dan biotik. Xenos berasal dari bahasa Yunani yang berarti asing, sedangkan biotik berarti makhluk hidup. Jadi, senebiotik adalah senyawa asing bagi makhluk hidup. Adapun yang termasuk golongan dari senebiotik adalah pewarna, pemutih, pestisida, pengawet, dan obat-obatan. Nah, pada senebiotik ini yang paling banyak mempengaruhi manusia berasal dari obat-obatan. Kemudian metabolisme senebiotik di dalam tubuh. Seperti yang kita ketahui tadi, manusia terkena banyak sekali senebiotik ini, yang sebagian besarnya itu berasal dari bentuk obat-obatan. Kemudian senebiotik merupakan senyawa asing yang tidak dibutuhkan oleh tubuh sehingga perlu didetoksifikasi atau dinetralkan. Proses penetralan ini dilakukan dengan penghancuran zat kimia dan logam berbahaya dari dalam atau yang dihasilkan oleh tubuh maupun dari luar atau yang diperoleh dari makanan dan lingkungan. Detoksifikasi senebiotik terdiri dari dua fase, yaitu fase yang pertama yaitu pengubahan zat berbahaya menjadi bentuk yang kurang berbahaya, yang nantinya dikatalis oleh monoksigenase, dan yang fase yang kedua pengubahan senebiotik menjadi zat yang larut dalam air atau fase konjugasi. Nantinya hasil detoksifikasi ini kemudian dikeluarkan bersama urin ataupun tinja. Nah, kita masuk ke fase yang pertama, yaitu fase hidroksilasi. Pada fase hidroksilasi ini, dia nanti akan mengubah senebiotik yang aktif menjadi inaktif. Fase hidroksilasi ini, dia akan dibantu oleh enzim monooksidase atau sitokrom P450. Nah, enzim sitokrom P450 ini banyak terdapat di retikulum endoplasma. Fungsi enzim ini adalah sebagai katalisator perubahan hidrogen H pada senebiotik menjadi gugus hidroksil atau OH. Nah, pada proses hidroksilasi ini ada pula proses-proses yang dilewati, yaitu deaminasi, dehalogenasi, desulfurasi, epoksidasi, peroksigenasi, dan reduksi. Kemudian pada yang tadi enzim sitokrom 450 itu memiliki sifat yaitu dia merupakan suatu hemoprotein, kemudian berfungsi pada metabolisme senebiotik dan steroid. Spesifikasi substrat sangat luas, terdapat dalam retikulum endoplasma hati. Kemudian produk dapat bersifat mutagenik atau karsiogenik dan dapat dirangsang oleh interaksi obat. Nah, kita masuk ke fase yang kedua, yaitu konjugasi. Fase konjugasi ini merupakan fase mereaksikan senebiotik yang inaktif dengan zat kimia tertentu dalam tubuh menjadi zat yang larut, sehingga nantinya mudah diekspresi baik lewat empedu maupun urin. Nah, dalam fase konjugasi ini dia akan melewati reaksi sintesis yang meliputi yang pertama itu glukoronidasi. Nah, yang merupakan konjugasi dengan glukoronil. Yaitu prosesnya sama dengan glukoronidasi bilirubin yang nantinya diikat oleh dua asetilimnofluoren, anilin, asam benzoat, mepromat, fenol, dan steroid. Kemudian yang kedua ada sulfasi. Nah, yang diikat di sini ada alkohol, fenol, dan arilimina. Kemudian yang ketiga ada konjugasi dengan glutation atau glutasi. Nah, nantinya konjugasi ini memiliki fungsi sebagai penguraian H2O2 dengan enzim glutation peroksidasi.
Dan yang kedua itu reduksi penting intraseluler, mempertahankan gugus SH, kemudian esensial untuk enzim yang tereduksi. Dan yang terakhir mengangkut asam amino melewati membran sel dalam ginjal. Dan ini merupakan reaksi asam amino plus GSH kemudian menjadi glutamil asam amino plus sisetil glisin yang disebut juga dengan glutamil transferase. Kemudian ada reaksi-reaksi lain yang terdapat pada fase yang kedua ini. Yang pertama itu asetilasi, yaitu untuk reaksi transfer gugus asetil dari asetil-CoA ke senyawa asing, misalnya InEH atau itu adalah obat TBC. Kemudian yang terakhir metilasi yang nantinya dibantu oleh metil transferase, enzim metil transferase yang akan menjadi metionin aktif donor metil. Nah, ini merupakan respon terhadap senebiotik. Ini merupakan bagannya dari metabolisme senebiotik, detoksifikasi, toksik, nantinya menjadi metabolit reaktif, metabolit non toksik, dan mengikat kovalen terhadap makromolekul, menjadikan sel menjadi rusak, hepten, mutasi bisa menjadi kanker, kemudian hepten sampai kerusakan sel. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.